Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya hari ini, ketika sebuah serangan rudal yang mengejutkan, diduga kuat diluncurkan oleh Iran, menghantam jantung infrastruktur energi Israel, kilang minyak Haifa. Serangan mendadak dan mematikan ini tidak hanya melumpuhkan operasional salah satu fasilitas vital negara Zionis, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Laporan awal dari sumber-sumber militer dan intelijen yang kredibel menyebutkan bahwa ratusan tentara Zionis tewas di tempat, sebuah pukulan telak yang belum pernah dialami oleh Israel dalam beberapa dekade terakhir. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dalam sebuah pernyataan yang penuh amarah dan kepedihan, mengisyaratkan bahwa balas dendam sedang dipersiapkan, menandai babak baru dalam konflik yang semakin memanas antara kedua musuh bebuyutan ini. Serangan rudal yang menghancurkan itu terjadi pada dini hari, ketika sebagian besar personel di kilang minyak Haifa sedang dalam masa pergantian jaga. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar hingga puluhan kilometer, dan gumpalan asap hitam pekat membubung tinggi, menutupi langit yang biasanya cerah di atas kota pelabuhan strategis tersebut. Saksi mata menggambarkan pemandangan mengerikan, kobaran api yang tak terkendali, puing-puing bangunan yang berterbangan, dan teriakan kepanikan yang menyayat hati. Serangan ini tidak hanya menargetkan fasilitas penyimpanan bahan bakar, tetapi juga area militer yang terintegrasi di dalam kompleks kilang, tempat para personel militer bertugas menjaga keamanan. Hal inilah yang menjelaskan tingginya jumlah korban tewas dari kalangan tentara. Para analis militer internasional terkejut dengan akurasi dan kekuatan serangan ini. Rudal yang digunakan, meskipun belum dikonfirmasi jenisnya, menunjukkan kapabilitas teknologi yang canggih yang dimiliki oleh Iran. Mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang terkenal canggih, Iron Dome dan Arrow. Serangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas perisai pertahanan Israel. Keberhasilan serangan ini, dengan tingkat presisi yang hampir sempurna, menunjukkan bahwa intelijen Iran telah bekerja dengan sangat baik dalam mengidentifikasi titik lemah dalam pertahanan Israel. Ini bukan sekadar serangan acak, melainkan sebuah operasi militer yang terencana dengan matang, dirancang untuk menimbulkan dampak maksimal baik secara fisik maupun psikologis. Pukulan telak terhadap moral dan keamanan Israel ini segera memicu respons dari para pemimpinnya. Kabinet Keamanan Israel langsung menggelar rapat darurat, dan pernyataan publik dari para pejabat senior militer dan pemerintah diliputi oleh nada keprihatinan dan kemarahan. Sementara IDF, pasukan pertahanan Israel, berusaha mengendalikan situasi dan mengevakuasi korban, fokus utama pemerintah kini beralih pada bagaimana merespons serangan ini. Jelas bahwa serangan ini telah mengubah dinamika konflik. Ini bukan lagi sekadar perang proksi atau serangan siber. Ini adalah serangan langsung terhadap wilayah kedaulatan Israel yang paling sensitif. Namun, di tengah-tengah kesedihan dan kemarahan, ada satu sosok yang paling menonjol, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Wajahnya yang tegang dan sorot matanya yang dipenuhi amarah terlihat jelas dalam pidato singkatnya yang disiarkan di seluruh negeri. Dengan suara yang tegas dan bergetar, Netanyahu bersumpah bahwa balas dendam akan dilancarkan. Dia menekankan bahwa Iran telah melewati garis merah yang tidak bisa ditoleransi, dan Israel akan membalas dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Ini adalah deklarasi perang, sebuah janji yang mengikat bahwa Israel tidak akan membiarkan serangan ini tanpa respons yang setimpal. Kata-kata Netanyahu memiliki bobot yang sangat besar, mengingat ia adalah seorang pemimpin yang dikenal tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan negaranya. Sejarah konflik Israel-Iran dipenuhi dengan serangan rahasia, operasi sabotase, dan perang siber. Namun, serangan langsung ke kilang minyak dan jatuhnya ratusan korban tentara telah mendorong konflik ini ke level yang sama sekali baru. Dunia kini menahan napas, menunggu respons apa yang akan dilancarkan Israel. Akankah ini memicu perang skala penuh yang telah lama dikhawatirkan di Timur Tengah? Serangan ini juga memiliki dampak signifikan di panggung internasional. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, segera mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut dan menegaskan komitmennya terhadap keamanan Israel. Namun, ada kekhawatiran yang mendalam di kalangan diplomat dan pemimpin dunia tentang potensi eskalasi yang tak terkendali.
PBB dan Uni Eropa telah menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi. Tetapi dengan jumlah korban yang begitu besar dan retorika yang begitu keras, tampaknya seruan tersebut akan sulit untuk didengar. Dunia sedang berada di ambang jurang, dan serangan rudal ini adalah pemicu yang bisa saja menjerumuskan seluruh kawasan ke dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Serangan rudal yang menghancurkan kilang minyak Haifa bukanlah insiden acak, melainkan sebuah operasi militer yang terencana dengan presisi luar biasa. Semua indikasi awal menunjukkan bahwa serangan itu dilancarkan pada pukul 3.45 pagi waktu setempat, sebuah waktu yang dipilih dengan cermat untuk memaksimalkan efek kejutan dan meminimalkan respons pertahanan udara Israel. Pada jam tersebut, sebagian besar personel sedang dalam masa pergantian shift, dan sistem keamanan serta awak pertahanan udara mungkin berada dalam kondisi paling rentan. Pilihan waktu ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang rutinitas operasional di lokasi target, sebuah intelijen yang hanya bisa didapat melalui pemantauan intensif selama berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun. Serangan dimulai dengan bunyi sirene peringatan yang berdering di seluruh kota Haifa, namun suaranya terlalu terlambat. Dalam hitungan detik, 3 proyektil berkecepatan tinggi menghantam target-target kunci di dalam kompleks kilang. Laporan awal dari tim investigasi di lapangan dan analisis rekaman satelit mengidentifikasi setidaknya 3 rudal, meskipun sumber-sumber lain menyebutkan jumlah yang lebih besar. Yang paling mengejutkan adalah jenis rudal yang digunakan. Analis militer dari berbagai negara menyebutkan bahwa rudal-rudal tersebut diduga kuat adalah varian dari rudal balistik jarak menengah EMAD atau Qadar milik Iran. Rudal-rudal ini terkenal karena daya ledaknya yang besar dan kemampuan manuvernya yang canggih, menjadikannya sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal manapun. Proyektil pertama menghantam tangki penyimpanan minyak mentah terbesar di sisi timur kompleks. Ledakan yang terjadi begitu dahsyat sehingga memicu reaksi berantai, membakar tangki-tangki lain di sekitarnya dan memuntahkan bola api raksasa ke langit. Proyektil kedua menargetkan unit pemrosesan utama, tempat minyak mentah diubah menjadi produk akhir seperti bensin dan diesel. Hantaman di titik ini tidak hanya menyebabkan ledakan, tetapi juga melumpuhkan seluruh operasional kilang secara instan. Kerusakan pada unit pemrosesan ini jauh lebih sulit untuk diperbaiki dibandingkan dengan kerusakan pada tangki penyimpanan, yang berarti pemulihan operasional kilang akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, hantaman yang paling mematikan dan strategis adalah proyektil ketiga. Rudal ini tidak menargetkan infrastruktur kilang, melainkan sebuah barak militer yang tersembunyi di dalam kompleks. Barak ini, yang dibangun untuk menampung personel militer yang bertugas menjaga keamanan kilang minyak Haifa, menjadi pusat dari kehancuran yang tak terbayangkan. Proyektil ketiga ini, dengan akurasi yang menakutkan, menghantam tepat di tengah-tengah bangunan, yang pada saat itu diperkirakan dihuni oleh ratusan tentara. Ledakan yang diakibatkannya mengubah barak tersebut menjadi tumpukan puing, dan menewaskan sebagian besar personel yang berada di dalamnya. Pemandangan di lokasi pasca serangan sangat mengerikan. Tim pemadam kebakaran dan penyelamat berjuang melawan kobaran api yang membubung tinggi, sementara tim medis berusaha mencari korban yang selamat di tengah puing-puing. Asap hitam tebal dan beracun dari minyak yang terbakar menyelimuti area tersebut, mempersulit upaya penyelamatan. Foto-foto satelit yang dirilis beberapa jam setelah serangan menunjukkan seluruh kompleks kilang diselimuti asap, dengan titik-titik api yang masih menyala di beberapa lokasi. Para ahli memperkirakan bahwa kerusakan pada infrastruktur kilang mencapai ratusan juta, jika tidak miliaran, dolar. Laporan dari Kementerian Pertahanan Israel mengkonfirmasi skala serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengakui bahwa 3 rudal berhasil menembus pertahanan udara mereka, dan meskipun tidak memberikan angka pasti, mereka mengisyaratkan bahwa jumlah korban tewas dari kalangan militer sangat signifikan. Pengakuan ini sendiri merupakan hal yang langka, menunjukkan betapa parahnya situasi. Biasanya, Israel cenderung menutupi kerugian besar dalam pertempuran untuk menjaga moral publik. Fakta bahwa mereka secara terbuka mengakui serangan ini dan jumlah korban yang signifikan, menunjukkan bahwa skala kehancuran yang terjadi tidak dapat disembunyikan. Serangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kerentanan Israel. Selama bertahun-tahun, Israel mempromosikan dirinya sebagai negara yang memiliki sistem pertahanan terbaik di dunia. Namun,
Serangan ini menunjukkan adanya celah yang fatal. Apakah sistem pertahanan mereka dirancang untuk melawan serangan dari kelompok non-negara seperti Hamas dan Hizbullah, dan bukan untuk menghadapi rudal balistik canggih dari negara seperti Iran? Atau apakah Iran telah berhasil mengembangkan teknologi yang mampu menghindari deteksi dan intersepsi dari sistem pertahanan Israel? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi fokus utama para ahli militer dan intelijen di seluruh dunia dalam beberapa minggu mendatang. Namun, satu hal yang pasti, serangan ini bukan hanya tentang merusak infrastruktur atau membunuh tentara. Ini adalah pesan yang jelas dari Iran kepada Israel, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyerang target strategis di dalam wilayah Israel, bahkan dengan sistem pertahanan yang paling canggih sekalipun. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang brutal dan efisien, yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan dan keraguan di hati para pemimpin Israel dan rakyatnya. Dan dengan ratusan tentara tewas di tempat, pesan itu berhasil disampaikan dengan sangat jelas. Pukulan telak yang diterima Israel dari serangan rudal Iran di kilang minyak Haifa bukan hanya diukur dari hancurnya infrastruktur, tetapi terutama dari besarnya jumlah korban jiwa. Angka yang beredar dari berbagai sumber intelijen dan militer Israel sendiri, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, menunjukkan bahwa ratusan tentara Zionis tewas di tempat. Jumlah ini menandai kerugian militer paling parah yang diderita Israel dalam satu insiden sejak Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Besarnya angka kematian ini menjadi bukti nyata betapa akurat dan mematikannya serangan tersebut, khususnya hantaman ketiga yang secara spesifik menargetkan barak militer. Pagi hari pasca serangan, pemandangan di sekitar kompleks kilang minyak Haifa adalah pemandangan duka dan keputusasaan. Tim penyelamat, yang terdiri dari pasukan pemadam kebakaran, medis, dan unit khusus pasukan pertahanan Israel, IDF, bekerja tanpa henti di tengah kobaran api yang masih menyala dan asap pekat yang menyelimuti area tersebut. Namun, harapan untuk menemukan korban selamat semakin menipis. Barak militer yang menjadi sasaran serangan ketiga telah rata dengan tanah, hanya menyisakan puing-puing dan reruntuhan. Tim penyelamat harus menggunakan alat berat untuk menyingkirkan puing-puing beton dan baja yang hancur, sebuah proses yang lambat dan menyakitkan. Berdasarkan laporan awal dari tim forensik dan intelijen yang dikirim ke lokasi, diperkirakan bahwa barak tersebut menampung sekitar 400 hingga 500 tentara dan personel keamanan pada saat serangan terjadi. Banyak di antara mereka yang sedang tertidur atau bersiap untuk memulai tugas mereka. Hantaman langsung dari rudal balistik, yang diperkirakan memiliki hulu ledak yang sangat kuat, menyebabkan ledakan yang instan dan menghancurkan. Tidak ada waktu untuk bereaksi atau melarikan diri. Analis militer menggambarkan ini sebagai penghapusan total terhadap unit militer yang bertugas di lokasi tersebut. Di samping korban tewas, jumlah korban luka-luka juga tidak sedikit. Meskipun sebagian besar korban berada di barak, ledakan yang disebabkan oleh dua rudal pertama yang menghantam tangki minyak dan unit pemrosesan juga menyebabkan gelombang kejut yang melukai puluhan, bahkan mungkin ratusan, personel lain di area sekitarnya. Sebagian besar korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat di Haifa dan Tel Aviv, dengan kondisi yang bervariasi dari luka bakar parah, trauma ledakan, hingga cedera akibat tertimpa puing. Rumah sakit di seluruh Israel Selatan dan Tengah telah meningkatkan status siaga mereka, siap menerima lebih banyak korban jika situasi memburuk. Namun, kerugian yang diderita Israel tidak berhenti pada nyawa manusia. Kerugian material akibat serangan ini diperkirakan mencapai angka yang fantastis. Kilang minyak Haifa, salah satu fasilitas energi terbesar di Israel, kini lumpuh total. Tangki-tangki penyimpanan minyak yang hancur menyebabkan kerugian langsung berupa jutaan barel minyak mentah dan produk olahan. Unit pemrosesan yang rusak parah akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar untuk dibangun kembali. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada pasokan energi Israel, tetapi juga pada stabilitas perekonomian negara secara keseluruhan. Lebih dari itu, kehancuran kilang ini juga memicu krisis lingkungan yang parah. Tumpahan minyak besar-besaran, baik yang terbakar maupun yang meresap ke dalam tanah, mengancam ekosistem laut dan darat di sekitar Teluk Haifa. Asap beracun yang terus membubung ke udara mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang bagi penduduk di wilayah tersebut.
Upaya pembersihan dan remediasi lingkungan akan menjadi proyek besar yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan waktu yang lama. Secara lebih luas, kerugian ini berdampak pada moral bangsa. Jatuhnya ratusan korban militer dalam satu insiden menimbulkan gelombang kejutan dan kemarahan di seluruh Israel. Nama-nama para tentara yang gugur mulai beredar di media sosial, memicu duka cita massal. Banyak keluarga yang kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa putra-putra mereka tidak akan pernah kembali. Media Israel, yang biasanya sangat berhati-hati dalam melaporkan korban militer, kini tidak dapat menyembunyikan besarnya tragedi ini. Suasana berkabung nasional yang mendalam telah ditetapkan, dengan bendera-bendera dikibarkan setengah tiang di seluruh negeri. Ini adalah pukulan psikologis yang sangat berat. Masyarakat Israel, yang terbiasa dengan ancaman konstan namun jarang mengalami kerugian sebesar ini, kini merasa rentan. Serangan ini menghancurkan mitos bahwa Israel memiliki benteng yang tidak bisa ditembus. Kehilangan ratusan nyawa militer secara mendadak menciptakan trauma kolektif yang akan sulit untuk dipulihkan. Dan dalam menghadapi duka yang mendalam ini, tuntutan untuk membalas dendam dengan setimpal semakin menguat di seluruh lapisan masyarakat, memberikan tekanan yang sangat besar kepada Perdana Menteri Netanyahu dan kabinetnya. Serangan rudal Iran ke kilang minyak Haifa memicu gelombang kejut yang menyebar dengan cepat ke seluruh Israel, menciptakan suasana panik, duka, dan kemarahan yang mendalam. Reaksi internal ini bukan hanya terbatas pada respons militer dan pemerintah, tetapi juga meresap ke dalam setiap lapisan masyarakat, mengubah tatanan psikologis dan sosial negara dalam hitungan jam. Saat laporan awal mengenai ledakan mulai menyebar, kepanikan dan kekacauan melanda kota-kota di sekitar Haifa. Sirene darurat yang terus-menerus meraung-raung menimbulkan rasa takut yang tak terhindarkan. Banyak warga yang buru-buru mencari perlindungan di tempat perlindungan bom, sebuah kebiasaan yang kembali dihidupkan setelah bertahun-tahun meredup. Jalanan-jalanan utama dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan darurat, baik ambulans maupun mobil pemadam kebakaran, yang bergegas menuju lokasi kejadian, sementara polisi berusaha mengendalikan lalu lintas yang kacau. Media Israel, yang biasanya dikenal ketat dalam meliput insiden keamanan, kali ini tidak bisa membendung banjir informasi. Laporan-laporan langsung dari lokasi kejadian, wawancara dengan saksi mata, dan rekaman video amatir mulai membanjiri televisi dan media sosial. Pemandangan asap hitam yang membubung tinggi di atas Teluk Haifa menjadi simbol nyata dari kerentanan Israel yang selama ini dianggap mustahil. Para jurnalis, dengan suara bergetar, berusaha memberikan informasi yang akurat di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian. Respons resmi dari militer Israel, IDF, pasukan pertahanan Israel, datang beberapa jam setelah serangan. Awalnya, pernyataan mereka sangat hati-hati, hanya mengonfirmasi adanya insiden besar di Haifa dan meminta masyarakat untuk tetap tenang. Namun, saat skala kehancuran dan jumlah korban menjadi jelas, nada pernyataan mereka berubah. Dalam sebuah konferensi pers darurat, juru bicara IDF, dengan wajah tegam, mengakui bahwa sebuah serangan rudal dari luar negeri telah menembus pertahanan udara Israel dan menyebabkan korban jiwa yang signifikan. Meskipun tidak memberikan angka pasti, penggunaan kata-kata signifikan adalah pengakuan terselubung atas besarnya kerugian yang diderita. Juru bicara tersebut juga menekankan bahwa IDF telah menempatkan seluruh pasukannya dalam kondisi siaga tertinggi. Unit-unit cadangan segera dipanggil, dan manuver militer yang telah direncanakan sebelumnya dibatalkan untuk fokus pada peningkatan pertahanan. Seluruh wilayah udara di atas Israel bagian utara ditutup untuk penerbangan sipil, dan sistem pertahanan rudal Iron Dome serta Arrow diaktifkan penuh. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa militer Israel bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran atau proksi-proksinya di Lebanon dan Suriah. Di dalam kabinet perang Israel, suasana tegang dan penuh amarah. Para menteri pertahanan, intelijen, dan keamanan internal mengadakan rapat maraton. Laporan-laporan dari kepala intelijen dan militer disajikan, menjelaskan kegagalan yang terjadi dan memberikan opsi-opsi respons. Menteri Pertahanan Israel, dalam pernyataan singkatnya kepada publik, menyebut serangan itu sebagai tindakan teroris yang keji, dan berjanji bahwa Israel akan membalas dengan keras dan tidak akan membiarkan serangan ini tanpa konsekuensi yang setimpal.
Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan konsensus di antara para pemimpin Israel bahwa respons militer yang kuat adalah satu-satunya pilihan yang layak. Namun, di luar koridor kekuasaan, reaksi publik jauh lebih emosional dan kompleks. Keluarga-keluarga korban mulai menerima kunjungan dari perwira militer yang menyampaikan berita duka. Jeritan dan tangisan pilu terdengar di banyak sudut Israel. Di media sosial, foto-foto para tentara yang gugur mulai dibagikan, lengkap dengan ucapan duka dan kenangan dari rekan-rekan dan keluarga mereka. Warga Israel, yang telah lama hidup dengan ancaman namun merasa terlindungi oleh kekuatan militer mereka, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Suasana ini tidak hanya diwarnai oleh duka, tetapi juga oleh kemarahan. Banyak warga menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah dan militer. Bagaimana bisa sistem pertahanan yang mahal dan canggih bisa ditembus dengan begitu mudah? Mengapa intelijen gagal mendeteksi serangan yang jelas-jelas terencana? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai bermunculan, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kepemimpinan mereka sedang diuji. Di sisi lain, ada juga gelombang dukungan yang kuat untuk balas dendam. Slogan-slogan seperti, "Hantam mereka," dan "Bayar mereka dengan harga mahal," mulai muncul di media sosial dan demonstrasi-demonstrasi kecil yang spontan. Rakyat Israel, dalam menghadapi duka dan kemarahan, bersatu dalam satu tekad, bahwa serangan ini harus dibalas dengan kekuatan penuh. Tekanan publik ini memberikan mandat moral yang kuat kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk mengambil tindakan yang tegas. Netanyahu sendiri, dalam pidatonya, menyalurkan kemarahan publik ini, mengubahnya menjadi tekad politik untuk melakukan serangan balasan yang tidak hanya menghukum Iran, tetapi juga mengembalikan rasa aman dan harga diri nasional yang terluka. Secara keseluruhan, reaksi internal Israel adalah campuran dari kepanikan yang cepat, duka yang mendalam, dan kemarahan yang membara. Ini adalah momen yang mendefinisikan, yang menguji ketahanan mental dan spiritual sebuah bangsa. Kegagalan pertahanan yang terjadi, meskipun pahit, telah menyatukan bangsa Israel dalam satu tekad untuk membalas, memastikan bahwa ingatan akan ratusan korban yang gugur tidak akan pernah dilupakan. Dalam setiap krisis besar yang menimpa Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu selalu menjadi sosok sentral, dan serangan rudal Iran di kilang minyak Haifa tidak terkecuali. Namun, kali ini, nada dan isi pernyataannya jauh lebih keras dan penuh emosi dari biasanya. Tidak ada lagi kata-kata diplomatis yang hati-hati, yang ada hanyalah sumpah balas dendam yang tegas dan tanpa kompromi. Pidato singkatnya yang disiarkan secara nasional beberapa jam setelah serangan menjadi momen kunci, yang bukan hanya meredakan kegelisahan publik, tetapi juga mengirimkan pesan yang tidak ambigu kepada Iran dan seluruh dunia. Pernyataan Netanyahu dimulai dengan pengakuan atas tragedi yang terjadi. Dengan nada suara yang dalam dan penuh kesedihan, ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para tentara yang gugur. "Hari ini, bangsa kita menangis," katanya. "Kita telah kehilangan putra-putra terbaik kita, para pahlawan yang gugur saat menjaga keamanan tanah air kita. Darah mereka menuntut keadilan, dan kita akan memastikan keadilan itu terpenuhi." Penggunaan kata-kata yang emosional ini bertujuan untuk menyatukan bangsa dalam duka dan membangkitkan semangat kolektif untuk bertindak. Namun, bagian paling krusial dari pidato Netanyahu adalah ketika ia beralih dari duka ke ancaman. Sorot matanya yang dipenuhi amarah menatap langsung ke kamera saat ia berbicara tentang Iran. "Selama bertahun-tahun, kita telah menahan diri. Kita telah memilih untuk bertindak dengan kebijaksanaan, menghadapi ancaman dengan hati-hati. Tetapi malam ini, sebuah garis merah telah dilintasi. Iran telah memilih jalan konfrontasi langsung, sebuah tindakan yang tidak hanya disengaja tetapi juga sangat mematikan." Kata-kata ini berfungsi untuk membenarkan respons yang akan datang, menyajikannya bukan sebagai agresi, melainkan sebagai reaksi yang tak terhindarkan terhadap provokasi yang ekstrim. Netanyahu kemudian dengan gamblang menyatakan bahwa balas dendam sedang dipersiapkan. "Saya telah memerintahkan pasukan pertahanan Israel untuk mempersiapkan serangan balasan yang kuat dan menghancurkan. Kita tidak akan membiarkan serangan ini tanpa respons yang setimpal. Mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian ini akan membayar harga yang mahal. Saya ingin menegaskan kepada musuh-musuh kita, di Teheran dan dimanapun,
bahwa Israel akan merespons dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukanlah ancaman, ini adalah janji. Pernyataan ini sangat signifikan karena ia tidak hanya mengisyaratkan, tetapi secara eksplisit mengumumkan rencana militer. Ini adalah langkah yang sangat jarang dilakukan oleh seorang pemimpin negara di hadapan publik, menunjukkan betapa parahnya situasi dan betapa kuatnya tekad Netanyahu. Retorika Netanyahu juga mencakup peringatan kepada komunitas internasional. Ia mengkritik negara-negara yang selama ini dianggap lunak terhadap Iran, menuduh mereka telah membiarkan Teheran mengembangkan kekuatan militer yang kini menjadi ancaman global. PBB dan seluruh dunia harus memahami, Iran tidak hanya mengancam Israel. Iran adalah ancaman bagi peradaban. Diamnya dunia terhadap program nuklir dan rudal mereka telah berujung pada tragedi ini. Pernyataan ini bertujuan untuk menekan sekutu-sekutu Israel, terutama Amerika Serikat, agar memberikan dukungan penuh terhadap setiap tindakan yang akan diambil. Di akhir pidatonya, Netanyahu kembali ke pesan persatuan dan keteguhan. Ia menyerukan rakyat Israel untuk tetap kuat dan percaya pada militer mereka. Kita adalah bangsa yang teguh, yang tidak akan pernah menyerah pada terorisme. Kita akan bangkit dari abu ini, lebih kuat dari sebelumnya. Kami akan membalas dendam untuk para pahlawan kita. Dan kita akan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab menyesali hari di mana mereka memutuskan untuk menyerang kita. Secara keseluruhan, pernyataan Netanyahu adalah sebuah mahakarya retorika krisis. Ia berhasil menyalurkan duka dan kemarahan publik, mengubahnya menjadi tekad politik. Dengan secara terbuka mengumumkan rencana balas dendam, ia memberikan semacam mandat moral kepada militer untuk bertindak tanpa ragu. Pidato ini bukan hanya untuk konsumsi domestik, ini adalah pesan peringatan yang jelas dan tegas kepada Iran, proksi-proksinya, dan komunitas internasional, bahwa Israel telah mencapai batas kesabaran, dan konsekuensi dari serangan ini akan sangat besar. Ini menandai titik balik yang berbahaya dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dan janji Netanyahu akan balas dendam kini menjadi sebuah beban berat yang akan menentukan nasib seluruh kawasan. Serangan rudal Iran ke kilang minyak Haifa adalah sebuah peristiwa yang akan dicatat dalam sejarah sebagai salah satu pemicu paling berbahaya dalam konflik Timur Tengah. Analisis politik dan keamanan pasca serangan ini menunjukkan bahwa implikasinya jauh melampaui kehancuran fisik dan korban jiwa. Ini adalah sebuah eskalasi yang telah lama dikhawatirkan, sebuah lompatan dari perang bayangan yang selama ini terjadi menjadi konfrontasi langsung yang terbuka antara dua kekuatan militer regional. Para ahli dari berbagai lembaga think tank dan intelijen di seluruh dunia kini berupaya keras untuk memetakan skenario yang mungkin terjadi, dan sebagian besar dari mereka sepakat bahwa situasi ini sangat tidak stabil dan berpotensi memicu bencana. Pukulan telak terhadap Israel tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politis. Selama bertahun-tahun, Perdana Menteri Netanyahu telah membangun reputasi domestik dan internasionalnya sebagai penjaga keamanan Israel, sosok yang tak tergantikan dalam menghadapi ancaman dari Iran. Keberhasilannya dalam mengisolasi Iran secara diplomatik dan melancarkan operasi rahasia untuk menghambat program nuklir mereka selalu menjadi poin kuatnya. Namun, serangan di Haifa ini merusak citra tersebut. Kegagalan sistem pertahanan Israel dalam mencegat rudal-rudal Iran telah menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan militer mereka, dan ini berpotensi merusak kredibilitas Netanyahu di mata publik, baik di dalam maupun di luar negeri. Oposisi politik di Israel kemungkinan besar akan memanfaatkan insiden ini untuk menuntut pertanggungjawaban, meskipun dalam situasi krisis seperti ini, persatuan nasional seringkali mengesampingkan perbedaan politik. Namun, di pihak lain, serangan ini justru bisa menjadi penguatan posisi Netanyahu. Dengan kemarahan publik yang memuncak dan tuntutan untuk balas dendam, Netanyahu kini memiliki mandat moral yang kuat untuk bertindak. Dia dapat menggunakan momentum ini untuk menggalang dukungan penuh dari masyarakat dan kabinetnya untuk melancarkan serangan balasan yang mungkin sebelumnya dianggap terlalu berisiko. Ini bisa jadi adalah momen di mana Netanyahu melihat peluang untuk mengakhiri perang bayangan dan melancarkan serangan militer yang menentukan terhadap infrastruktur nuklir atau militer Iran, sesuatu yang telah lama ia inginkan. Di tingkat regional, serangan ini telah mengubah peta geopolitik secara drastis.
Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, yang selama ini membangun aliansi rahasia dengan Israel untuk menghadapi ancaman Iran, kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka mengutuk serangan tersebut, tetapi pada saat yang sama, mereka juga khawatir bahwa respons Israel yang berlebihan dapat memicu perang regional yang akan menyeret mereka ke dalam konflik. Stabilitas mereka, yang sangat bergantung pada harga minyak dan investasi asing, akan terancam jika Selat Hormuz ditutup atau jika infrastruktur minyak mereka menjadi target serangan balasan. Peran mereka kini adalah menekan kedua belah pihak untuk menahan diri, sambil secara diam-diam mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Penting juga untuk menganalisis peran proksi. Hizbullah di Lebanon dan milisi pro-Iran di Suriah dan Irak kemungkinan besar akan diinstruksikan untuk meningkatkan serangan terhadap Israel jika eskalasi berlanjut. IDF kini harus bersiap menghadapi ancaman dari 2 atau 3 front sekaligus, Iran di timur, Hizbullah di utara, dan Hamas di selatan. Ini akan menjadi ujian yang sangat besar bagi kekuatan militer Israel dan dapat memperpanjang konflik menjadi perang regional yang berkepanjangan. Kekuatan-kekuatan regional lainnya, seperti Turki dan Mesir, juga akan mengamati dengan seksama, dan mungkin akan mengambil sikap yang menguntungkan salah satu pihak, yang dapat semakin memperumit situasi. Di panggung internasional, peran Amerika Serikat menjadi sangat krusial. Presiden AS, dalam pernyataan awalnya, mengutuk serangan Iran dan menegaskan komitmennya terhadap keamanan Israel. Namun, di balik layar, ada kekhawatiran yang mendalam di Washington. Pemerintahan AS tidak ingin terseret ke dalam perang habis-habisan di Timur Tengah, terutama di tengah tahun pemilihan presiden. Mereka akan menekan Israel untuk membatasi respons mereka dan mencari solusi diplomatik, meskipun seruan ini mungkin tidak akan didengarkan oleh Netanyahu. Amerika Serikat mungkin akan menawarkan bantuan militer dan intelijen untuk membantu Israel melancarkan serangan balasan yang terbatas, tetapi mereka akan berusaha keras untuk tidak terlibat langsung dalam konflik. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok kemungkinan akan menyalahkan Amerika Serikat atas situasi ini, menuduh mereka telah memprovokasi Iran dengan mendukung Israel secara membabi buta. Secara keseluruhan, analisis keamanan menunjukkan bahwa serangan ini adalah sebuah game changer. Ini menandai berakhirnya era konfrontasi rahasia dan dimulainya era konfrontasi langsung yang sangat berbahaya. Pertanyaan kunci yang kini menghantui para ahli adalah, apakah Israel dan Iran memiliki niat untuk mengakhiri konflik ini, atau apakah mereka bersedia untuk mengambil risiko perang skala penuh? Jika kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkan eskalasi, konsekuensinya akan sangat mengerikan tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi stabilitas global. Serangan di Haifa adalah sebuah peringatan yang jelas bahwa Timur Tengah berada di ambang perang yang jauh lebih besar dan lebih destruktif daripada yang pernah kita lihat sebelumnya. Serangan rudal Iran terhadap kilang minyak Haifa bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari ketegangan yang telah membara selama lebih dari 4 dekade. Untuk memahami mengapa insiden ini terjadi, kita harus kembali ke akar-akar konflik yang kompleks antara Republik Islam Iran dan negara Israel, sebuah permusuhan yang berakar pada ideologi, geopolitik, dan perebutan pengaruh di Timur Tengah. Ini adalah sebuah perang bayangan yang telah dimainkan melalui proksi, sabotase, dan operasi rahasia, dan sekarang telah meledak menjadi konfrontasi langsung yang terbuka. Awalnya, hubungan antara Iran dan Israel di era prarevolusi, di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi, tidak seburuk sekarang. Kedua negara memiliki musuh bersama, negara-negara Arab yang militan. Israel menjual senjata dan teknologi ke Iran, dan kedua belah pihak menjalin hubungan dagang yang menguntungkan. Namun, semuanya berubah secara dramatis setelah Revolusi Iran 1979. Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi, dengan tegas mengidentifikasi Israel sebagai musuh Islam dan anak haram AS. Sejak saat itu, penghancuran Israel menjadi salah satu tujuan utama kebijakan luar negeri Iran. Iran mulai menggunakan strategi yang dikenal sebagai poros perlawanan untuk mengepung Israel dari berbagai sisi. Mereka tidak melancarkan serangan militer langsung, melainkan membangun dan mendanai kelompok-kelompok bersenjata di seluruh kawasan. Hizbullah di Lebanon adalah contoh paling sukses dari strategi ini. Didanai dan dipersenjatai oleh Iran,
Hizbullah telah menjadi kekuatan militer yang tangguh di perbatasan utara Israel, melancarkan serangan rudal dan drone yang konstan. Di jalur Gaza, Iran memberikan dukungan finansial dan militer kepada Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dukungan ini memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk melancarkan serangan rudal dan terowongan, yang memaksa Israel untuk mempertahankan diri secara terus-menerus di perbatasan selatannya. Israel, di sisi lain, tidak duduk diam. Mereka melancarkan serangkaian operasi rahasia yang canggih untuk menghambat ambisi nuklir Iran. Mossad, Dinas Intelijen Israel, dituduh berada di balik pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, serangan siber terhadap fasilitas pengayaan uranium, seperti virus Stuxnet yang terkenal, dan sabotase di lokasi-lokasi strategis. Israel juga melancarkan serangan udara berulang kali terhadap target-target Iran di Suriah, yang bertujuan untuk mencegah pengiriman senjata canggih ke Hizbullah dan menghentikan konsolidasi militer Iran di perbatasan Israel. Ketegangan mencapai titik didih dalam beberapa tahun terakhir. Iran mulai menunjukkan keberanian yang lebih besar, meluncurkan rudal balistik ke target-target di Irak dan Suriah, dan menggunakan drone untuk menyerang instalasi minyak di Arab Saudi. Israel, di bawah kepemimpinan Netanyahu, terus mendesak dunia untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran dan tidak pernah berhenti mengancam akan melancarkan serangan militer jika program nuklir Iran tidak dihentikan. Namun, faktor pemicu terbaru yang mungkin telah mendorong Iran untuk mengambil langkah ekstrim ini bisa jadi adalah beberapa insiden kunci. Misalnya, pembunuhan seorang jenderal senior pasukan Quds Iran, yang diduga kuat dilakukan oleh Israel. Atau mungkin serangkaian serangan siber dan sabotase terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran yang semakin sering terjadi. Insiden-insiden ini mungkin telah menumpuk hingga pada satu titik. Para pemimpin Iran merasa bahwa kebijakan, balas dendam strategis, yang selama ini mereka terapkan sudah tidak lagi efektif. Mereka mungkin merasa bahwa mereka harus memberikan pelajaran yang setimpal kepada Israel. Sebuah serangan yang tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga menghancurkan psikologis, untuk menunjukkan bahwa mereka mampu dan bersedia untuk meningkatkan konflik ke level yang lebih tinggi. Pilihan untuk menargetkan kilang minyak Haifa juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Haifa adalah kota pelabuhan utama dan pusat industri di Israel. Menyerang kilang minyak ini bukan hanya melumpuhkan infrastruktur energi, tetapi juga menyerang pusat kehidupan ekonomi dan sipil Israel. Ini adalah pesan yang jelas dari Iran bahwa mereka tidak hanya mampu menyerang target militer, tetapi juga target sipil yang sangat vital, dan mereka tidak takut untuk melakukannya. Serangan ini adalah sebuah pernyataan, sebuah kartu as, yang telah lama disimpan oleh Iran, dan mereka telah memutuskan untuk menggunakannya sekarang. Secara keseluruhan, serangan ini adalah hasil dari akumulasi kemarahan dan agresi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ini adalah hasil dari kegagalan diplomasi dan keberlanjutan perang proksi. Kedua belah pihak telah saling menguji batas satu sama lain, dan serangan di Haifa adalah sebuah pengujian yang berujung pada eskalasi yang sangat berbahaya. Ini adalah puncak dari gunung es, yang di bawahnya terdapat lautan kebencian, ketidakpercayaan, dan agresi yang mendalam, yang kini siap untuk membanjiri seluruh kawasan. Serangan rudal Iran ke kilang minyak Haifa segera memicu gelombang kejut di seluruh dunia, memaksa para pemimpin global untuk bereaksi terhadap eskalasi yang mengancam stabilitas global. Reaksi ini bervariasi, mencerminkan kompleksitas hubungan internasional dan kepentingan geopolitik yang saling terkait. Dari kecaman keras hingga seruan untuk menahan diri, dunia kini terbelah dalam menanggapi krisis yang dapat memicu perang regional. Pernyataan pertama yang paling signifikan datang dari Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel. Presiden AS segera mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan teroris yang keji yang dilakukan oleh Iran. Juru bicara Gedung Putih menegaskan kembali komitmen AS yang tak tergoyahkan terhadap keamanan Israel dan haknya untuk membela diri. Meskipun demikian, ada nada kehati-hatian yang tersirat. Di balik layar, Washington mulai bekerja keras untuk menekan Israel agar membatasi respons mereka. Pejabat AS, yang tidak ingin terseret ke dalam konflik yang mahal dan berdarah di Timur Tengah, menyerukan eskalasi yang terkendali, dan menekankan pentingnya diplomasi. Mereka mungkin menawarkan bantuan intelijen dan dukungan logistik untuk serangan balasan yang terukur,
tetapi mereka secara jelas ingin menghindari keterlibatan langsung yang dapat memicu konfrontasi dengan Iran. Di sisi lain, sekutu-sekutu Eropa Israel menunjukkan respons yang lebih moderat. Uni Eropa, melalui kepala kebijakan luar negerinya, mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan tersebut namun pada saat yang sama menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri secara maksimal. Jerman, Prancis, dan Inggris, yang merupakan penandatangan kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi ini. Mereka khawatir bahwa setiap serangan balasan dari Israel akan menghancurkan sisa-sisa kesepakatan nuklir tersebut dan mendorong Iran untuk kembali mengembangkan program nuklirnya tanpa batas. Negara-negara Eropa mencoba untuk memainkan peran mediator, menyerukan kembali ke meja perundingan, meskipun prospeknya tampak suram di tengah retorika perang yang semakin memanas. Rusia mengambil posisi yang lebih ambigu. Meskipun mereka memiliki hubungan yang rumit dengan Iran, mereka juga adalah sekutu Teheran di Suriah. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan keprihatinan atas eskalasi berbahaya di kawasan itu dan menyalahkan provokasi pihak ketiga, sebuah sindiran terhadap AS dan Israel, sebagai penyebabnya. Rusia, yang tidak ingin melihat stabilitas Suriah dan kepentingannya di sana terancam oleh perang regional, kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya di PBB untuk menyerukan deeskalasi, sambil secara diam-diam memastikan bahwa Iran memiliki dukungan yang mereka butuhkan. Tiongkok juga memberikan respons yang berhati-hati. Sebagai salah satu importir minyak terbesar dari Timur Tengah, Tiongkok memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Meskipun tidak secara langsung mengutuk Iran, pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Beijing tentang dampak ekonomi dari konflik yang meluas, terutama terhadap jalur pelayaran dan pasokan energi global. Tiongkok akan berusaha untuk tidak memihak dan akan mendesak kedua belah pihak untuk kembali ke jalur diplomasi. Respons dari negara-negara Liga Arab juga bervariasi. Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang memiliki hubungan yang membaik dengan Israel melalui kesepakatan Abraham, mengeluarkan kecaman terhadap serangan Iran. Mereka mengekspresikan solidaritas dengan Israel dan keamanan kawasan, namun pada saat yang sama, mereka juga khawatir bahwa setiap serangan balasan dari Israel akan memicu serangan balik dari Iran yang dapat mengancam infrastruktur minyak dan keamanan mereka sendiri. Mesir dan Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, menyerukan menahan diri dan menawarkan diri sebagai mediator. Sementara itu, PBB dan organisasi internasional lainnya mengeluarkan seruan untuk perdamaian. Sekretaris Jenderal PBB mengutuk serangan itu dan memperingatkan tentang konsekuensi bencana jika konflik terus meningkat. Namun, di Dewan Keamanan PBB, perpecahan yang mendalam antara AS dan sekutunya di satu sisi, dan Rusia serta Tiongkok di sisi lain, membuat langkah-langkah konkret sulit untuk dicapai. Resolusi apapun yang mengutuk Iran kemungkinan akan diveto oleh Rusia atau Tiongkok, menunjukkan bahwa PBB tidak akan mampu memainkan peran yang menentukan dalam meredakan krisis ini. Secara ekonomi, dampak serangan ini langsung terasa di pasar global. Harga minyak mentah melonjak tajam, memicu kekhawatiran tentang inflasi dan resesi global. Investor global beralih ke aset yang lebih aman, menyebabkan pasar saham di seluruh dunia jatuh. Dampak ekonomi ini memberikan tekanan tambahan pada para pemimpin dunia untuk menemukan solusi diplomatik secepat mungkin, karena kegagalan untuk melakukannya dapat memicu krisis ekonomi global. Secara keseluruhan, reaksi internasional terhadap serangan ini adalah campuran kompleks dari kecaman, kekhawatiran, dan kepentingan diri. Meskipun ada kecaman universal terhadap kekerasan, tidak ada konsensus tentang bagaimana merespons. Perpecahan ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak, Israel dan Iran, untuk melangkah maju dengan rencana mereka, mengetahui bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang dapat secara efektif menghentikan mereka. Dengan kata lain, dunia sedang menahan napas, menyaksikan drama berbahaya yang sedang berlangsung di Timur Tengah, tanpa kekuatan nyata untuk menghentikannya. Serangan rudal Iran ke kilang minyak Haifa tidak hanya memicu ledakan di daratan, tetapi juga memicu ledakan informasi dan disinformasi di media global. Dalam lingkungan digital yang serba cepat ini, setiap pihak yang terlibat, Iran, Israel,
dan berbagai aktor lainnya, berlomba-lomba untuk mengendalikan narasi. Hal ini menciptakan lanskap media yang membingungkan dan penuh dengan laporan yang saling bertentangan, di mana verifikasi fakta menjadi tantangan besar bagi jurnalis dan publik. Media Israel menjadi yang pertama kali melaporkan insiden tersebut, meskipun dengan pendekatan yang sangat terkendali. Laporan awal dari stasiun televisi dan radio Israel berfokus pada peringatan kepada publik, meminta mereka untuk tetap berada di tempat perlindungan, dan memberikan informasi seputar respons darurat. Ketika skala kehancuran mulai terkuak, media Israel beralih ke nada yang lebih emosional. Mereka memutar rekaman video amatir dari ledakan dan gumpalan asap hitam yang membumbung di atas Haifa, yang secara efektif menunjukkan besarnya tragedi. Liputan media Israel dengan cepat bergeser dari pelaporan faktual ke narasi duka dan kemarahan, dengan fokus pada jumlah korban jiwa yang besar. Mereka menampilkan wawancara dengan para politisi, ahli militer, dan keluarga korban, yang semuanya menggemakan seruan untuk balas dendam. Tujuannya jelas, untuk menyatukan publik di belakang pemerintah dan militer, dan untuk membenarkan respons militer yang akan datang. Meskipun demikian, ada juga liputan yang lebih kritis, terutama dari media independen, yang mempertanyakan kegagalan intelijen dan pertahanan Israel. Namun, suara-suara ini seringkali tenggelam dalam lautan narasi patriotik. Di sisi lain, media Iran menyajikan narasi yang sama sekali berbeda. Kantor berita resmi Iran, seperti Fars dan Press TV, menggambarkan serangan tersebut sebagai respons yang sah terhadap kejahatan Israel. Mereka menyoroti kehancuran kilang minyak Haifa sebagai bukti kekuatan militer Iran yang semakin canggih dan kemampuan mereka untuk menembus pertahanan Israel. Liputan mereka berfokus pada kemenangan dan keberhasilan dalam melukai musuh mereka. Jumlah korban tewas dari pihak Israel seringkali dilebih-lebihkan, dan mereka mengklaim bahwa serangan itu adalah hasil dari strategi pencegahan yang brilian oleh Garda Revolusi Iran. Media Iran mengabaikan laporan tentang korban sipil dan hanya fokus pada kerugian militer Israel, yang bertujuan untuk meningkatkan moral domestik dan menunjukkan kepada dunia bahwa Iran tidak takut untuk menghadapi Israel secara langsung. Sementara itu, media Barat terjebak di tengah-tengah dua narasi yang saling bertentangan ini. Kantor berita besar seperti Reuters, Associated Press, dan AFP berjuang untuk memverifikasi informasi di tengah-tengah propaganda dan disinformasi dari kedua belah pihak. Mereka mengandalkan sumber-sumber independen, laporan dari lapangan, dan analisis citra satelit untuk memberikan gambaran yang lebih objektif. Namun, tantangannya sangat besar. Setiap pihak memiliki versi kejadiannya sendiri, dan seringkali sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Misalnya, klaim Iran tentang jenis rudal yang digunakan mungkin dilebih-lebihkan, sementara angka korban tewas yang dilaporkan oleh Israel mungkin disembunyikan. Dalam lingkungan seperti ini, jurnalisme investigatif menjadi sangat penting, tetapi juga sangat berbahaya. Selain media tradisional, media sosial juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyebarkan informasi dan disinformasi. Berbagai akun yang terafiliasi dengan Israel dan Iran beradu argumen, menyebarkan klaim yang tidak berdasar, dan memposting foto atau video yang menyesatkan. Gambar-gambar dari ledakan-ledakan di Suriah atau Irak mungkin digunakan dan diklaim sebagai ledakan di Haifa. Trolls dan bot juga dimanfaatkan untuk membanjiri ruang digital dengan narasi yang mendukung salah satu pihak. Platform media sosial menjadi medan pertempuran yang tak terhindarkan, di mana setiap orang dapat menjadi jurnalis atau propagandis, dan di mana kebenaran seringkali menjadi korban pertama. Tantangan bagi jurnalis dalam liputan ini adalah bagaimana menavigasi lautan informasi yang tercemar ini. Mereka harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan kata-kata, menghindari klaim yang belum diverifikasi, dan selalu menekankan bahwa laporan tersebut adalah klaim dari atau belum dapat diverifikasi secara independen. Jurnalisme yang bertanggung jawab harus mengedepankan objektivitas, memberikan konteks sejarah, dan menjelaskan motivasi dari setiap pihak yang terlibat. Namun, di tengah tekanan untuk menjadi yang pertama melaporkan, standar-standar ini seringkali dikorbankan. Secara keseluruhan, liputan media tentang serangan rudal ini adalah cerminan dari kompleksitas konflik itu sendiri. Ini bukan hanya tentang fakta,
tetapi juga tentang bagaimana fakta-fakta tersebut dibingkai dan disajikan untuk tujuan politik. Dalam perang informasi ini, kebenaran seringkali menjadi korban pertama, dan masyarakat di seluruh dunia harus berjuang untuk membedakan antara informasi yang sah dan disinformasi yang berbahaya. Dan dalam lingkungan seperti ini, setiap tweet, setiap artikel, dan setiap laporan memiliki potensi untuk memicu atau meredakan konflik yang sangat berbahaya ini. Serangan rudal di kilang minyak Haifa bukan hanya menjadi peristiwa militer, tetapi juga trauma kolektif yang mendalam bagi masyarakat di Israel dan euforia nasional di Iran. Reaksi publik di kedua negara ini sangat berlawanan, mencerminkan polarisasi yang ekstrim dan kebencian yang telah lama membara. Reaksi-reaksi ini, yang disebarkan melalui media sosial, demonstrasi spontan, dan wawancara media, akan sangat memengaruhi keputusan para pemimpin politik di masing-masing negara. Di Israel, suasana pasca serangan adalah campuran dari duka yang mendalam dan kemarahan yang membara. Kabar tentang tewasnya ratusan tentara Zionis menyebar dengan cepat, menimbulkan gelombang kejutan dan kesedihan yang tak terbayarkan. Banyak keluarga yang kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa putra, suami, atau ayah mereka tidak akan pernah kembali. Media Israel dipenuhi dengan potret-potret para tentara yang gugur, dengan narasi yang berfokus pada pengorbanan dan kepahlawanan mereka. Upacara pemakaman, yang disiarkan secara langsung di televisi, menjadi tontonan nasional, memperdalam rasa duka dan kehilangan. Tangisan para orang tua, para janda, dan anak-anak yang ditinggalkan menjadi simbol nyata dari kerugian yang diderita. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem, warga berkumpul di ruang-ruang publik, menyalakan lilin, dan meletakkan karangan bunga untuk menghormati para pahlawan yang gugur. Namun, di balik duka tersebut, ada gelombang kemarahan yang kuat. Banyak warga yang menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah dan militer. Bagaimana bisa sebuah serangan sebesar ini lolos dari deteksi dan pencegatan? Mengapa sistem pertahanan yang mahal dan canggih gagal berfungsi? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai bermunculan di forum-forum online dan diskusi publik. Kritik ini bukan hanya ditujukan pada kegagalan teknis, tetapi juga pada kegagalan strategis. Banyak yang merasa bahwa kebijakan perang bayangan selama ini terlalu pasif dan telah membiarkan Iran mengembangkan kemampuan yang kini menjadi ancaman langsung bagi Israel. Kemarahan ini, pada gilirannya, berubah menjadi seruan untuk balas dendam. Slogan-slogan seperti, "Jangan biarkan ini berlalu," dan "Hantam Teheran," mulai muncul di demonstrasi-demonstrasi spontan. Warga Israel, yang merasa harga diri nasional mereka terluka, menuntut respons yang kuat dan tidak ambigu dari Perdana Menteri Netanyahu. Mereka menginginkan serangan balasan yang tidak hanya menghukum Iran, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa serangan semacam itu tidak akan pernah ditoleransi lagi. Tuntutan publik ini memberikan mandat moral yang kuat kepada Netanyahu untuk mengambil tindakan militer yang tegas, bahkan jika itu berisiko memicu perang skala penuh. Tekanan publik ini juga akan membuat sulit bagi Netanyahu untuk memilih respons yang lebih moderat atau diplomatik. Di sisi lain, di Iran, suasana sangat kontras. Serangan rudal di Haifa disambut dengan euforia dan dukungan publik yang meluas. Kantor berita dan media sosial Iran dipenuhi dengan pesan-pesan yang merayakan kemenangan besar ini. Banyak warga Iran yang melihat serangan ini sebagai sebuah balasan yang setimpal atas bertahun-tahun agresi Israel terhadap negara mereka, termasuk pembunuhan ilmuwan nuklir dan serangan siber. Serangan ini dilihat sebagai pembuktian bahwa Iran kini memiliki kemampuan militer untuk menghadapi Israel secara langsung dan menghancurkan mitos bahwa Israel tidak terkalahkan. Demonstrasi spontan muncul di Teheran dan kota-kota besar lainnya, di mana ribuan orang turun ke jalan untuk merayakan serangan tersebut. Para demonstran mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan anti-Israel dan anti-Amerika. Banyak yang melihat serangan ini sebagai tindakan kebanggaan nasional, sebuah momen di mana Iran akhirnya membalas dendam atas penghinaan yang telah lama mereka rasakan. Dukungan publik ini memberikan legitimasi yang kuat bagi Garda Revolusi Iran dan kepemimpinan politik di Teheran. Mereka dapat menggunakan dukungan ini untuk membenarkan tindakan-tindakan militer yang lebih berani di masa depan, dan untuk memobilisasi masyarakat, untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Israel. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa tidak semua warga Iran mendukung serangan ini.
Ada sebagian kecil dari masyarakat, terutama di kalangan pemuda dan kaum reformis, yang khawatir bahwa serangan ini akan memicu perang yang dapat membawa bencana ekonomi dan kemanusiaan bagi Iran. Mereka takut bahwa respons Israel yang dahsyat akan menghancurkan infrastruktur Iran dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat biasa. Namun, suara-suara ini seringkali dibungkam oleh media yang dikendalikan oleh negara dan oleh euforia nasional yang meluas. Respons publik di kedua negara ini menunjukkan betapa dalamnya jurang pemisah antara Israel dan Iran. Di satu sisi, ada duka dan kemarahan yang menuntut keadilan, di sisi lain, ada perayaan dan kebanggaan yang mendorong agresi lebih lanjut. Polaritas ini akan menjadi salah satu faktor penentu dalam hari-hari dan minggu-minggu mendatang. Karena baik Netanyahu maupun para pemimpin Iran akan mendasarkan keputusan mereka tidak hanya pada pertimbangan militer, tetapi juga pada tekanan dan tuntutan dari publik mereka sendiri. Setelah pukulan telak yang diterima di Haifa, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah berjanji untuk melancarkan serangan balasan yang menghancurkan terhadap Iran. Janji ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah sinyal bahwa Israel sedang mempersiapkan serangkaian opsi militer yang serius. Analis militer dan intelijen kini bekerja keras untuk memprediksi kemungkinan skenario yang akan dipilih Israel, dengan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan. Opsi pertama dan yang paling mungkin adalah serangan siber besar-besaran. Israel, yang dikenal memiliki kemampuan siber kelas dunia, dapat melancarkan serangan yang menargetkan infrastruktur vital Iran, seperti jaringan listrik, sistem komunikasi, atau bahkan sistem perbankan mereka. Serangan siber memiliki keuntungan besar. Mereka dapat menimbulkan kerusakan signifikan tanpa harus menempatkan tentara Israel dalam risiko dan tanpa memicu perang konvensional skala penuh. Serangan seperti ini dapat merusak moral Iran, melumpuhkan ekonomi mereka, dan menciptakan kekacauan internal. Israel telah menggunakan strategi ini di masa lalu, terutama dengan virus Stuxnet yang merusak program nuklir Iran. Namun, serangan kali ini mungkin akan jauh lebih besar, dirancang untuk melumpuhkan negara tersebut dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skenario kedua adalah operasi militer konvensional yang terukur. Israel bisa memilih untuk melancarkan serangan udara atau rudal terhadap target-target militer Iran di dalam wilayah Iran sendiri. Target potensial termasuk basis-basis militer, pusat komando dan kontrol Garda Revolusi Iran, dan fasilitas peluncuran rudal yang digunakan dalam serangan di Haifa. Serangan ini dapat dilakukan oleh pesawat tempur siluman F-35 milik Angkatan Udara Israel, atau rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam. Keuntungan dari skenario ini adalah bahwa Israel dapat menunjukkan kekuatan dan ketegasan mereka, sekaligus membalas dendam atas kehancuran yang terjadi di Haifa. Namun, risiko dari opsi ini sangat besar. Serangan semacam itu akan hampir pasti memicu respons balasan dari Iran, yang dapat berujung pada perang habis-habisan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Iran memiliki gudang rudal balistik yang besar dan dapat digunakan untuk menyerang kota-kota besar Israel. Skenario ketiga, yang paling berisiko namun paling mungkin dilakukan dalam jangka panjang, adalah menargetkan program nuklir Iran. Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Serangan rudal di Haifa mungkin menjadi alasan yang ia butuhkan untuk melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran, seperti Natanz dan Fordow. Serangan ini akan jauh lebih kompleks dan berisiko daripada serangan militer konvensional. Fasilitas-fasilitas ini berada di bawah tanah dan sangat terlindungi, dan Israel akan membutuhkan dukungan intelijen dan mungkin bahkan dukungan militer dari sekutu-sekutu mereka, terutama Amerika Serikat. Namun, jika Israel berhasil menghancurkan program nuklir Iran, itu akan menjadi kemenangan strategis yang luar biasa yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Risiko terbesar dari skenario ini adalah bahwa hal itu hampir pasti akan memicu perang habis-habisan yang akan menyeret seluruh kawasan dan mungkin seluruh dunia ke dalam konflik. Selain opsi-opsi ini, ada juga skenario lain yang mungkin terjadi. Israel dapat melancarkan serangan terhadap target-target Iran di luar wilayah Iran, seperti basis-basis mereka di Suriah atau Irak. Serangan ini akan lebih mudah untuk dilakukan dan memiliki risiko eskalasi yang lebih kecil, tetapi juga tidak akan memberikan balas dendam yang memuaskan yang dituntut oleh publik Israel.
Opsi lain adalah meningkatkan operasi-operasi rahasia, seperti pembunuhan ilmuwan atau komandan militer Iran, yang akan melemahkan kepemimpinan Iran tanpa memicu perang konvensional. Pertimbangan waktu dan skala serangan balasan juga sangat penting. Apakah Israel akan menyerang segera, dalam beberapa hari mendatang, untuk menunjukkan tekad mereka? Atau akankah mereka menunggu, mengumpulkan intelijen, dan merencanakan serangan yang lebih besar dan lebih terukur? Skalanya juga akan menentukan konsekuensi. Apakah Israel akan melancarkan serangan satu kali untuk memberikan pesan, atau akankah mereka memulai kampanye militer yang berkepanjangan? Secara keseluruhan, Israel kini berada di persimpangan jalan. Mereka harus memilih antara respons yang terukur yang mungkin tidak memuaskan publik, atau respons yang lebih agresif yang berisiko memicu perang habis-habisan yang dapat membawa kehancuran bagi mereka sendiri. Keputusan yang akan diambil oleh Netanyahu akan menentukan masa depan kawasan dan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui perbatasan Israel dan Iran. Dunia sedang menahan napas, menunggu untuk melihat apakah janji balas dendam akan ditepati dengan kebijaksanaan atau dengan kemarahan. Serangan rudal Iran terhadap kilang minyak Haifa dan janji balas dendam Israel bukan hanya insiden tunggal, melainkan sebuah peristiwa yang akan memiliki dampak jangka panjang yang mendalam dan mengubah wajah geopolitik Timur Tengah. Ini adalah sebuah titik balik yang akan menentukan arah konflik selama bertahun-tahun mendatang, dan dampaknya akan terasa jauh melampaui perbatasan kedua negara. Proyeksi masa depan konflik Iran-Israel kini menjadi fokus utama para ahli strategi. Sebelum serangan ini, kedua negara terlibat dalam perang bayangan yang tersembunyi, dengan Israel menyerang target-target Iran di Suriah dan Iran menggunakan proksinya seperti Hizbullah dan Hamas. Serangan di Haifa telah mengubah permainan ini secara total. Kini, Iran telah menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk menyerang langsung ke dalam wilayah Israel dengan rudal balistik. Ini menciptakan sebuah preseden yang sangat berbahaya. Jika Israel membalas dengan keras, maka siklus eskalasi yang tidak dapat dipulihkan mungkin akan dimulai. Israel akan menyerang fasilitas militer atau nuklir Iran, yang pada gilirannya akan memicu respons yang lebih besar dari Iran, dan seterusnya. Konflik ini dapat dengan mudah berubah menjadi perang skala penuh, di mana kedua negara akan menggunakan semua sumber daya militer mereka untuk saling menghancurkan. Dampak jangka panjang dari konflik semacam itu akan sangat mengerikan. Ekonomi di kedua negara akan runtuh. Jutaan nyawa mungkin akan hilang, baik dari pihak militer maupun sipil. Dan infrastruktur vital, dari kilang minyak hingga pembangkit listrik, akan hancur. Konsekuensi ini tidak hanya akan dirasakan oleh Israel dan Iran, tetapi juga oleh negara-negara di sekitarnya. Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman, yang semuanya memiliki proksi Iran, akan menjadi medan pertempuran. Perang ini akan menciptakan krisis pengungsi yang jauh lebih besar daripada krisis Suriah, dan akan memicu ketidakstabilan politik yang tak terbayangkan di seluruh kawasan. Selain itu, konflik ini akan mengubah aliansi politik dan militer di kawasan. Negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang telah menjalin hubungan dekat dengan Israel untuk menghadapi ancaman Iran, kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka akan dipaksa untuk memilih pihak, sebuah pilihan yang tidak ada yang ingin mereka buat. Di satu sisi, mereka akan mendukung Israel untuk mengamankan wilayah mereka dari ancaman Iran. Di sisi lain, mereka akan khawatir bahwa respons Israel yang berlebihan akan memicu serangan balasan dari Iran yang dapat menghancurkan infrastruktur minyak mereka. Konflik ini dapat memaksa mereka untuk kembali menjalin hubungan dengan Iran, atau bahkan menjauhkan diri dari kedua belah pihak. Aliansi yang baru terbentuk ini, yang telah menjadi dasar dari stabilitas regional, kini berada di ambang kehancuran. Risiko terbesar dari eskalasi ini adalah kemungkinan terjadinya perang skala penuh di Timur Tengah. Pertanyaannya bukan lagi, apakah perang akan terjadi, tetapi, kapan, dan bagaimana itu akan dimulai. Ini adalah sebuah skenario yang telah lama dikhawatirkan oleh para pemimpin dunia dan analis militer. Sebuah perang di Timur Tengah, yang melibatkan Iran dan Israel, akan memiliki dampak global yang sangat besar. Harga minyak akan melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu krisis ekonomi global. Jalur pelayaran dan perdagangan akan terganggu,
menyebabkan kekacauan di pasar global. Dan konflik ini dapat menarik kekuatan-kekuatan besar lainnya, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, ke dalam konflik, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun, ada juga skenario lain. Setelah serangan balasan yang terukur dari Israel, kedua belah pihak mungkin memutuskan untuk kembali ke perang bayangan yang selama ini mereka jalankan. Ini adalah pilihan yang paling logis, karena tidak ada pihak yang benar-benar ingin perang habis-habisan. Namun, skenario ini juga memiliki risiko. Serangan di Haifa telah menunjukkan bahwa perang bayangan tidak lagi dapat diprediksi atau dikendalikan. Setiap insiden, tidak peduli seberapa kecilnya, dapat memicu krisis yang lebih besar. Jadi, bahkan jika kedua belah pihak memutuskan untuk menahan diri, mereka akan tetap berada di ambang perang. Pada akhirnya, dampak jangka panjang dari serangan ini adalah ketidakpastian yang mendalam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia telah menyaksikan eskalasi yang tak terhindarkan, dan kini hanya bisa menunggu untuk melihat apakah para pemimpin di Israel dan Iran akan memilih jalan kebijaksanaan atau jalan kehancuran. Sejarah akan mencatat serangan di Haifa sebagai momen yang menentukan, yang mengubah dinamika konflik di Timur Tengah dan mendorong seluruh kawasan ke jurang yang berbahaya.